Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari ruang 003 akan mendiskusikan materi mata kuliah filsafat pendidikan menurut ajaran Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Andes Syahrial MED PhD, dengan saya Sausan Salsabila dengan NIM A1D1251123. Dengan saya Asy Sabrina NIM A1D125133. Saya Nia Afriani dengan NIM A1D125063. Siapa dulu yang baca? Nggak ada HP dicas. Baik, yang pertama yaitu bab pertama, landasan filsafat pendidikan menurut ajaran Islam. Jadi bab ini tuh membuka landasan bagi keseluruhan rencana pada bab-bab berikutnya. Yang pertama ada 1.1 yaitu hakikat manusia. Berangkat dari kerangka yang telah ditegaskan pada awal bab bahwa pendidikan mesti ditopang oleh pemahaman tentang siapa yang dididik, dari mana kebenaran dirujuk, dan bagaimana adab dinetralisasikan. Pembahasan ini dimulai dari pertanyaan yang mendasar. Siapakah manusia dalam pandangan Islam dan apa implikasinya bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar? Dalam perspektif Islam, manusia dipahami sebagai makhluk berfitrah sekaligus bertanggung jawab. Fitrah menandai kesiapan bahwa untuk mengenal kebenaran, sementara tanggung jawab atau taklif menegaskan bahwa setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 dijelaskan bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan kemestian fitrah sebagai pijakan lurusnya agama. Perubahan hakiki pada ciptaan tidak adil. Menurut M. Quraisy Shihab atau tafsir Al-Misbah, fitrah adalah kesiapan dasar menuju kebenaran yang perlu dipelihara melalui pendidikan yang beradab. Pembacaan klasik memahami fitrah sebagai kesiapan bahwa menuju kebenaran yang mesti dipelihara. Ibnu Katsir. Sementara khalifah menandai amanah memakmurkan bumi, menegakkan keadilan dan mengalir kepemimpinan. Menurut konteks Al-Tabiri, bacaan kontemporer Quraisy Shihab menegaskan dimensi etis sosial. Manusia dibentuk untuk memilih secara sadar di hadapan Allah dan semua sesama. Maka pendidikan tidak cukup mengisi pengetahuan, ia harus mengarahkan kebebasan agar menjadi tanggung jawab. Jika fitrah adalah kesiapan, maka lingkungan belajar menjadi penentu. Pola interaksi, bahasa guru, dan tata kelas dapat menguatkan atau menumbuhkan potensi itu. Konsep khalifah diterjemahkan sebagai pelatihan agensi. Anak diberi ruang memilih cara belajar, tetapi setiap pilihan wajib dipertanggungjawabkan dengan alasan dan bukti. Dengan begitu, kebebasan tidak menjadi alibi atau suka-suka, melainkan taklif atau pertanggungjawaban yang terukur. Jika fitrah adalah kesiapan, maka lingkungan belajar menjadi penentu. Pola interaksi, bahasa guru, dan tata kelas dapat menguatkan atau menumpulkan potensi itu ya. Iya. Ini bacanya apa diskusi ini? Baca. Iya, kan menurut Ibnu Katsir ayat ini menegaskan kemestian fitrah sebagai pijakan lurusnya agama. Perubahan hakiki pada ciptaan tidak terjadi. Ada juga kan menurut Quraisy Shihab tafsir Al-Misbah, fitrah adalah kesiapan dasar menuju kebenaran selalu dipelihara melalui pendidikan yang beradab.
1.2 Hakikat ilmu. Ilmu dalam perspektif Islam adalah cahaya menuntun manusia, membedakan kebenaran dari kesalahan, serta memandu laku menuju kemaslahatan. Sumber ilmu bertumpu pada dialog yang selaras antara wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu menyediakan horizon kebenaran dan nilai akal mengelola serta menyimbang. Sementara pengalaman menguji klaim pengetahuan pada realitas. Dengan kerangka ini, integrasi ilmu agama dan ilmu umum bukan jargon, melainkan keniscayaan epistemologis. Menurut Ibnu Katsir, perintah Iqra menandai awal risalah dan mengikat proses belajar pada tauhid frasa Allahumma bil kalam, menegaskan pentingnya pencatatan sebagai pilar peradaban. Menurut M. Quraisyihab, tafsir Al-Misab membaca mencakup teks sekaligus semesta sehingga budaya literasi mesti bernilai dan beradab dalam proses pendidikan. Mandat Iqra Allahumma bil kalam, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Menempatkan membaca menulis sebagai pilar peradaban. Di SD ini ditransformasikan menjadi log data eksperimen, catatan sederhana, penulis tahun atau tautan akses, dan alasan memilih sumber tabayun Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Anak dibiasakan menguji klaim bukan menyalin, menyebut rujukan amanah intelektual, dan menerima koreksi rendahan ilmiah. Setiap produk belajar, laporan IPA, poster matematika, ringkasan bacaan melewati percek sederhana. Teman sebangku mengecek ketepatan angka atau rujukan, lalu tanda terima umpan balik dari guru. Situasi ditulis ringkas dengan format ala LC. Untuk nama Arab, Miss Al-Qurtubi dan gaya Chicago NB di daftar pustaka. Dengan kebiasaan ini, dialog wahyu akal pengalaman menjadi budaya bukti yang konsisten. Menurut Ibnu Katsir, Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu di dunia dan akhirat. Majelis ilmu menjadi wasilah pemulihan. Menurut Quraisyihab, ayat ini menegaskan sinergi iman, ilmu sebagai dasar keadaban sosial dan tata kelola pengetahuan yang bertanggung jawab. Dalam tradisi terdapat ungkapan masyhur, hikmah adalah orang yang beriman yang hilang dimanapun ia menemukannya, dialah orang yang berhak atasnya. Maknanya menegaskan keterbukaan terhadap pengetahuan yang bermanfaat seraya tetap diikat etika dan orientasi kemaslahatan. Jadi ilmu dalam perspektif Islam itu adalah cahaya yang menuntun manusia, membedakan kebenaran dan kesalahan, serta memadu laku untuk kemaslahatan. Menurut Ibnu Katsir, Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu di dunia dan akhirat. Majelis ilmu menjadi wasilah pemuliaan. 1.3 Hakikat pendidikan, tarbiyah, taklim, dan takdir. Pendidikan dalam Islam dipraktikkan sebagai kesatuan tarbiyah, taklim, dan takdir. Tarbiyah menekankan pertumbuhan potensi dan pembiasaan berjenjang. Taklim menekankan transmisi pengetahuan yang sahih dan terstruktur. Takdib menata adab agar pengetahuan memiliki arah dan etika. Nah, ketiganya melengkapi satu sama lain sehingga pelajaran menyentuh akal, hati, dan laku anak. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka, yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sedangkan menurut Al-Tabari, urutan tilawah, tazkiyah, dan taklim adalah metodologi pendidikan Rasul, membangkitkan kesadaran, menyucikan jiwa, lalu mengokohkan pengetahuan. Nah, menurut Quraisyihab, susunan itu menunjukkan pola pedagogik seimbang antara kognisi dan formasi akhlak. Urutan tilawah, takzimah, taklim dioperasionalkan sebagai alur didaktik.
Guru memetik makna tilawah orientasi 1 menit tentang tujuan dan adab, melatih kebiasaan atau takziah SOP alat antri data rapi, jujur soal kesalahan, lalu meneguhkan konsep atau taklim, simbol, definisi, latihan terstruktur. Nah, contohnya tema dibuka dengan percakapan tentang amanah ekologis, tilawah, dilanjutkan prosedur uji kapilaritas takziah. Kemudian mengenal istilah ilmiah dan grafik sederhana taklim. Pengetahuan tidak mengembangkan dari adab. Adab tidak kehilangan arah kognitif. Sabda Allah menegaskan orientasi akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan demikian, setiap aktivitas belajar diarahkan pada pembentukan kebiasaan yang konsisten. Jadi dalam pendidikan Islam dipraktikkan itu sebagai kesatuan tarbiyah, talim, dan ta'dib. Jadi di tarbiyah itu menekankan pertumbuhan potensi dan pembiasaan berjenjang. Talim menekankan transmisi pengetahuan yang soleh dan struktur. Dan yang terakhir ada tadim yang menata adab agar pengetahuan memiliki arah dan etika. Oh, berarti urutan tilawah, takziah, taklim dioperasionalkan sebagai alur didaktik. Guru memantik makna tilawah orientasi 1 menit tentang tujuan dan adab, melatih kebiasaan takziah SOP alat antri data rapi, jujur soal kesalahan, lalu meneguhkan konsep taklim, simbol, definisi, latihan struktur. Contohnya tema air dibuka dengan percakapan tentang amanah ekologis, tilawah, dilanjut prosedur uji kapilaritas takziah, kemudian pengenalan istilah ilmiah dan grafik sederhana taklim. Pengetahuan tidak menggampang dari adab tidak kehilangan arah kognitif. Sabda Nabi menegaskan orientasi akhlak. Selanjutnya 1.4 yaitu tujuan pendidikan. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah melahirkan insan yang memadukan iman, ilmu, dan amal insan kamil. Orientasi ini mengambil bentuk ganda. Ubudiyah sebagai pengabdian vertikal kepada Allah dan khalifah sebagai pengelolaan amanah sosial. Kedua orientasi inilah yang memberi arah bagi keputusan kurikuler, pedagogis, dan evaluatif di sekolah. Tujuan ubudiyah dalam Quran surat Al-Adriyat ayat 56 dan khalifah Quran surat Al-Baqarah ayat 30 diterjemahkan menjadi indikator perilaku yang dapat diamati. Disiplin waktu mulai dari datang, mulai, dan selesai, akurasi pencatatan, angka, satuan, jejak koreksi. Amanah sumber yaitu mencantumkan rujukan, adil berbagi peran, semua mendapat giliran, dan tanggung jawab produk bukti sebelum dan sesudah perbaikan. Rubik 4 level dasar berkembang baik dan unggul, menilai proses dan produk sekaligus, sehingga anak belajar bahwa cara sama pentingnya berbagi dengan hasil. Dalam Quran surat At-Adiyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menurut Ibnu Katsir, tujuan penciptaan adalah ibadah, menaati perintah, dan menjauhi larangan. Seluruh aktivitas mulai bernilai ibadah bila niatnya lurus. Quraisy Shihab memperluas makna ibadah sebagai pengabdian menyeluruh yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan. Quraisy Shihab memperluas makna ibadah sebagai pengabdian menyeluruh yang mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan. Seruan ibadah ini bersifat universal. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu." Menurut At-Tabiri, perintah ibadah mencakup ketundukan lahir batin kepada Rabb. Menunjuk Quraisy Shihab, seruan ini berfungsi universal. Pengakuan rububiyah Allah melahirkan tanggung jawab etis dalam kehidupan. Prinsip nilai yang lurus menjiwai capaian belajar.
Jadi tujuan akhir pendidikan Islam adalah melahirkan insan yang memadukan iman, ilmu, dan amal insan kamil. Orientasi ini mengambil bentuk ganda, ubudiyah sebagai pengabdian vertikal kepada Allah dan khalifah sebagai pengelola amanah sosial. Kedua orientasi inilah yang memberi arah bagi keputusan kurikuler, pedagogis, dan evaluatif di sekolah dasar. Menurut Ibnu Katsir, tujuan penciptaan adalah ibadah, menaati perintah, dan menjauhi larangan. Seluruh aktivitas mulia bernilai ibadah bila niatnya lurus. 1.5 Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam bekerja sebagai kompas nilai yang memadukan penyelenggaraan pendidikan, tauhid menegaskan arah tunggal pengabdian, integrasi ilmu menolak dikotomi yang memisahkan ilmu agama dari ilmu umum, keseimbangan wasatiyah menghindar ekstremitas, kebebasan yang bertanggung jawab, memuliakan pilihan sekaligus akuntabilitas. Sementara amal salih menempatkan pengetahuan dalam orbit kemanfaatan. Tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menurut Ibnu Katsir, surat ini merumuskan tauhid secara padat, meniadakan segala sekutu bagi Allah. Menurut Quraisy Shihab, kemurnian tauhid mencegah pengultusan simbol termasuk angka dan peringkat dalam praktik pendidikan. Tauhid menjadi poros etika dan epistemi. Kebenaran tidak dipilih antara agama dan sains, melainkan ditimbang pada alasan, bukti, dan kejujuran di hadapan Allah. Di kelas tauhid hadir sebagai keutuhan tujuan, menghindari praktik nilai bagus tapi proses curang. Praktiknya, guru mencontohkan, menyebut sumber, mengakui kekeliruan hitung, dan memperbaikinya di depan siswa. Anak belajar bahwa martabat manusia dijaga justru saat ia memperbaiki. Integrasi ilmu tafakkur dan zikir. Itu kayak prinsipnya gitu, prinsip dari ilmu itu ada ilmu Itu bacanya judul prinsip dari prinsip pendidikan Islam yaitu prinsip-prinsip pendidikan Islam terdiri dari integrasi ilmu, tafakur dan zikir, keseimbangan wasatiyah, kebebasan yang bertanggung jawab, dan akuntabilitas, amal soleh sebagai orbit pengetahuan. jadi prinsip-prinsip pendidikan Islam itu bekerja sebagai kompas nilai yang memadu penyelenggaraan pendidikan. Baca biar langsung ini. Langsung kesimpulan. 1.6 Kesimpulan. Bab ini menjelaskan bahwa pendidikan menurut ajaran Islam bertumpu pada kesatuan ontologi, epistemologi, aksiologi. Manusia berfitrah dan bertanggung jawab. Ilmu adalah cahaya yang lahir dari dialog wahyu, akal, dan pengalaman. Pendidikan dipraktikkan sebagai tarbiyah, taklim, dan ta'dib yang menyatu. Tujuannya ialah pembentukan insan yang memadukan iman, ilmu, dan amal. Prinsip-prinsip tauhid, integrasi ilmu dan keseimbangan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta amal salih menjadi kompas operasional. Implikasi praktisnya bagi sekolah dasar adalah menyusun kurikulum sebagai arsitektur nilai strategis pembelajaran yang menyentuh akal, hati, laku, serta asesmen autentik yang menilai proses dan perilaku selain hasil, dengan ekologi sekolah yang menampilkan keteladanan dan transparansi. Nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dapat dibiasakan. Fondasi ini menyatukan bab-bab selanjutnya sehingga gagasan anti korupsi tidak berhenti sebagai slogan, melainkan kebiasaan yang tumbuh dari pengalaman belajar sehari-hari.
Jadi pendidikan menurut ajaran Islam itu bertumpu pada kesatuan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Manusia itu berfitrah dan bertanggung jawab. Ilmu adalah cahaya yang lahir dari dialog wahyu, akal, dan pengalaman. Pendidikan dipraktikkan sebagai tarbiyah, talim, dan tadib yang menyatu. Tujuannya ialah pembentukan insan yang memadukan iman, ilmu, dan amal. Prinsip-prinsip tauhid, integrasi ilmu, keseimbangan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta amal saleh menjadi kompas operasional. Implikasi praktis bagi sekolah dasar adalah penyusunan kurikulum sebagai arsitektur nilai strategi pembelajaran yang menyentuh akal hati laku, serta asesmen autentik yang menilai proses dan perilaku selain hasil. Dengan ekologi sekolah yang menampilkan keteladanan dan transparansi, nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dapat dibiasakan. Fondasi ini menyatukan bab selanjutnya sehingga gagasan anti korupsi tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi kebiasaan dan tumbuh dari pengalaman belajar sehari-hari. Ini apa lagi nih? Boleh kan? Oh, berhenti dulu gitu. Kita ada itu diskusi. Berarti bab 1 ini kayak menguraikan dasar-dasar filosofis pendidikan Islam baik dari lingkungan hadis maupun pemikiran para ulama klasik dan modern. Mahasiswa PGSD akan diperkenalkan pada konsep ilmu dan tujuan hidup menurut Islam sebagai pijakan awal dalam memahami pendidikan. Wow, impressive. Agak pokoknya gitu yang gitu. Tidak sih. Dua-dua. Cek satu-satu deh videonya sampel. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gak mungkin kan salah. Kerjaan dia banyak. Maksudnya tuh kayak ditengok sekilas sama dia, sekilas sama dia. Mungkin itu. Itulah kalau dia dewek ya nggak apa sih kalau prof dulu. Tengah. Emang ada dia di lagi kayak ini kutu-kutu nggak kayak gitu? Enggak. Iya. Video sampai mana potong kayak potong. Tidak. Jadi ini sumpah Nggak bisa. Nanti kalau kita masuk cucu kita simpan dia nggak mau. tidak ngeditnya dikat. Tidak mau. Sumpah dia nggak boleh. Aku kira tadi karena kita videonya beda-beda jadi tidak bisa dikasih. Nah, kita kan bedanya cuma 2 kan, perkenalan di awal terus materinya sendiri itu disatuin. Kita itu mau ngunduh tapi di galeri itu nggak mau gitu loh. Bukan masalah HP anunya, HP-nya Kalau di CapCut-nya kak misalnya kita satu video kita edit juga tidak bisa. bisa, tapi kayaknya nanti tetap nggak bisa, nggak mau ke galeri itu nggak mau Nggak ada. gambarnya. Jadi kalau satu gini kan selesai tinggal diposting ke YouTube gitu loh. Terus hanya Nampaknya orang tuh apa aja sah kelompok segitu tuh videonya langsung satu-satu kayak 2 menit 3 menit skipnya biasa tuh. punya sisi sih kan karena anaknya tahu aku juga gak tahu lah aku akan videonya di Netflix sana. Lanjut kapan? Sekarang Tunggu dulu. Ya.
Bab 2, dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. 2.1 Dimensi ontologi pendidikan Islam. Dimensi ontologi menyoal hakikat realitas, siapakah sumber mutlak wujud, bagaimana hubungan Tuhan alam manusia, dan apa status dunia sebagai tempat manusia bertumbuh. Dalam pandangan Islam, seluruh realitas dibaca dalam horizon tauhid Allah sebagai sumber, penopang, dan tujuan. Segala wujud alam sebagai ayat tanda yang menuntun manusia kepadanya, dan manusia sebagai khalifah yang memikul amanah. Kerangka ini menolak fragmentasi antara sakral dan profan, pengetahuan dan nilai tujuan, cara sebab. Semuanya disatukan oleh pengakuan rububiyah Allah. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Menurut Ibnu Katsir, rangkaian nama ini menegaskan kemahasempurnaan wujud Tuhan yang meliputi dimensi waktu awal akhir dan kedekatan keluasan zahir batin, sehingga tidak ada realitas di luar pengetahuan dan pengaturannya. Menurut M. Quraisyihab, tafsir Al-Misab ayat ini membangun cara pandang holistik. Analisis hanya dipahami benar bila ditempatkan dalam pusaran tauhid. Akibatnya, pendidikan mesti mengarahkan seluruh praktik belajar kesadaran kehadiran ilahi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang merayap di laut membawa yang bermanfaat bagi manusia. Air yang Allah turunkan dari langit, lalu dengan itu Dia hidupkan bumi setelah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, pemisaran angin dan awan yang dikeluarkan antara langit dan bumi. Sungguh semua itu merupakan tanda-tanda bagi kaum menggunakan akal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 104. Menurut Al-Tabari, ragam fenomena yang disebutkan ayat ini adalah tanda yang mengantarkan akal mengenal Sang Pencipta. Dengan kata lain, alam bukan sekedar objek dunia, tetapi ayat atau logis. Menurut Quraisyihab, rincian fenomena menegaskan keteraturan kosmik yang menjadi dasar bagi sikap ilmiah sekaligus religius. Memelihara alam adalah wujud pengakuan ontologis terhadap karunia dan keteraturan ilahi. Ingatlah ketika Tuhan memberi firman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut Ibnu Katsir, khalifah merujuk pada Adam dan keturunan sebagai pengelola yang memakmurkan bumi dengan keadilan. Menurut Al-Tabari, maknanya juga mencakup generasi yang saling menggantikan dalam amanah. Quraisyihab menekankan bahwa status ontologis manusia sebagai khalifah melahirkan etos pengelolaan, bukan eksploitasi, yang menjadi bingkai moral seluruh kegiatan belajar dan bekerja. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu dengan sia-sia, dan bahwa kepada kami kamu tidak akan dikembalikan? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menafikan pandangan tanpa tujuan terhadap eksistensi manusia. Seluruh proses hidup berada dalam orbit pertanggungjawaban. Quraisyihab menawarkan kepulangan kepada Allah sebagai horizon makna yang menata tujuan pendidikan agar tidak berhenti pada utilitas sesaat. Dimensi ontologi pendidikan Islam itu prinsip-prinsipnya implikasi pedagogis pada pendidikan dasar, implikasi pedagogis pada pendidikan dasar, implikasi pedagogis pada pendidikan dasar itu ontologi tauhid menuntut ekologi belajar yang menampakkan keteraturan, keterhubungan, dan amanah. Pembelajaran IPA tidak hanyalah menghafal fakta, tetapi membaca alam sebagai tanda yang melatih rasa takzim dan syukur. Matematika melatih ketelitian dan kejujuran prosedur. Implikasi pedagogis pada pendidikan dasar, bahasa yang harus menumbuhkan kepekaan makna dan tanggung jawab atas kata PPKN, meneguhkan amanah kekhalifahan dalam kerjasama dan kepedulian praktik anti korupsi, ditanamkan sebagai konsekuensi ontologis. Waktu dianggap amanah, peralatan dipelihara sebagai titipan, sumber dikutip sebagai pengakuan hak, dan keputusan diambil dengan kesadaran bahwa tidak ada laku yang luput dari pengawasan ilahi.
Dimensi epistemologi pendidikan Islam. Dimensi epistemologi penyual sumber, cara, kriteria, kebenaran pengetahuan. Dalam pandangan Islam, pengetahuan lahir dari dialog yang selaras antara wahyu, akal, dan pengalaman atau indera atau realitas. Wahyu memancang horizon nilai dan kebenaran, akal mengelola, menimbang, dan menyusun pengalaman atau tajribi, menguji klaim pada kenyataan. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang padamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah tabayun agar kamu tidak menimpa musibah pada suatu kaum tanpa pengetahuan keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal dan atas perbuatanmu itu. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mewajibkan verifikasi terhadap kabar, terutama dari pihak yang tidak terpercaya sebelum mengambil keputusan. Menurut Al-Qurtubi, tabayun atau tathabut mencakup memastikan sumber, konteks, dan konsekuensi hukum atau akhlak dari suatu informasi. Sedangkan menurut M. Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah, prinsip verifikasi ini relevan langsung dengan literasi informasi modern, menilai kredibilitas, melacak jejak data, dan menahan diri dari penyebaran kabar yang belum teruji. Prinsip tabayun Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dijadikan ritual kelas. Tiap klaim dan tugas harus menyertakan satu sumber, penulis, akun atau tautan akses, satu alasan memiliki sumber, dan 3 pernyataan apa yang belum pasti. Guru menilai dengan checklist sederhana, sumber jelas, alasan logis, ada batasan pengetahuan. Kebiasaan ini melatih kehati-hatian sebelum menyebar informasi. Quran Surah Az-Zumar ayat 18, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakhlak. Menurut Al-Tabari, ayat ini memuji mereka yang mendengar beragam argumen lalu memilih yang paling benar dan bermaslahat. Menurut Ibnu Katsir, ittiba ahsanah adalah sikap kritis yang diikat hidayat sehingga seleksi bukan sekedar pragmatis melainkan bermoral. Menurut Quraisy Shihab, ini adalah etos bersedia mendengar, mampu menimbang, dan berani mengikuti yang terbaik. Di kelas, prinsip ini dibumikan sebagai arsitektur literasi epistemik. Setiap tugas menuntut jejak bukti, sumber, tanggal akses, alasan memilih. Proyek sains kecil dirancang dengan uji sederhana dan pencatatan teliti. Diskusi bahasa melatih mendengar lalu memilih argumen terbaik. Pelajaran PPKN menguatkan tabayun terhadap kabar atau hoaks, dan seluruh proses diberi umpan balik yang menilai ketelitian, kejujuran, dan kerendahan hati ilmiah. Dengan ini, integrasi akademik menjadi kebiasaan sekaligus vaksin dini terhadap pola pikir koruptif. Udah nih, Beb. Dua titik tiga, dimensi aksiologi menimbang nilai dan tujuan. Apa yang dianggap baik, apa yang harus disetujui, dan bagaimana cara mencapainya tanpa merusak kompas moral.
Dalam horizon Islam, kebaikan berakar pada tauhid dan mengejawantah sebagai kemaslahatan atau masalah yang menjaga martabat manusia dan keteraturan kosmik. Kerangka Masjid Al-Syariah, penjaga agama atau din, jiwa atau nafs, akal atau akal, keturunan atau nas, dan harta atau mal, memberi orientasi praktis bagi pendidikan. Ilmu dan proses belajar diarahkan agar mendukung dan memajukan 5 pokok itu, serta mengembangkan kebajikan sosial seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan ihsan. Dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini merangkum proses moral syariat, keadilan sebagai standar objektif, dan ihsan sebagai keutamaan yang melampaui sekedar kewajiban. Menurut Al-Qurtubi, larangan fasa, mungkar, dan baghi menunjukkan spektrum kerusakan moral sosial yang harus dicegah. Menurut M. Quraish Shihab, tafsir Al-Misbah, ayat ini adalah piagam etika publik yang menuntun kebijakan dan kebiasaan di ranah pendidikan. Menurut Al-Tabiri, perintah adil berlaku umum dalam semua keadaan, bahkan ketika ada dorongan emosional yang kuat. Menurut Ibnu Katsir, keadilan adalah ukuran ketakwaan yang nyata. Menurut Quraish Shihab, ayat ini menutup celah rasional ketidakadilan atas nama tujuan menegaskan bahwa dalam etika Islam, tujuan baik tidak membenarkan cara yang batil. Menurut Ibnu Katsir, amanah meliputi seluruh titipan, mulai dari materi, jabatan, ilmu, dan rahasia. Perintah bil adl menegaskan integrasi dalam keputusan. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menjadi dasar tata kelola yang amanah, dari rumah tangga hingga negara. Menurut Quraish Shihab, amanah pendidikan mencakup kejujuran akademik, transparansi penilaian, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 19, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Menurut Ibnu Katsir, perintah ma'as sadiqin menuntut komitmen struktural pada kejujuran berteman, berlembaga, dan berpraktek di jalur yang lurus. Menurut Quraish Shihab, kejujuran adalah fondasi kepercayaan sosial. Tanpa itu, sistem pendidikan kehilangan legitimasi sosial. Menurut At-Tabari, kemuliaan ditimbang pada takwa, bukan asal-usul sosial. Menurut Quraish Shihab, ayat ini membangun etika keberagaman yang anti-diskriminasi. Di sekolah, penghargaan atas martabat setiap anak menjadi syarat terciptanya ekologi belajar yang adil. Implikasi pedagogis, dimensi aksiologi menuntut desain ekosistem integritas di sekolah dasar. Praktik meliputi kode etik kelas yang disusun bersama siswa dan guru. Rubik karakter yang menilai kejujuran proses, mekanisme atribusi sumber pada setiap tugas, dan kebiasaan audit sederhana untuk logistik kelas atau pencatatan peminjaman alat, perawatan buku, dan kebersihan ruang. Proyek kolaboratif menggunakan peran bergilir, yaitu ketua, pencatat, penjaga waktu untuk melatih akuntabilitas, sementara penilaian autentik memberi bobot pada cara, bukan hanya hasil. Kerangka Masjid memadu indikator yang teramati. Hifz al-din yaitu partisipasi aktif dalam doa dan adab kelas. Hifz al-nafas yaitu kepatuhan SOP keselamatan. Hifz al-aql yaitu ketelitian data dan alasan memilih sumber. Hifz al-nasl yaitu tutur kata dan kebiasaan saling menjaga. Hifz al-mal yaitu pencatatan kas dan barang. Nilai adl, amanah, sidik, ihsan diterjemahkan ke rubik 4 level, yaitu dasar, berkembang, baik, dan unggul. Contoh tugas autentiknya yaitu untuk kelas 1 dan 2, yaitu log kejujuran dihitung.
Anak menuliskan cara berpikir saat menjumlah. Guru memberi umpan balik pada kejujuran proses, mengakui salah dan memperbaikinya. Untuk kelas 3 dan 4, jurnal eksperimen air ada variabel, hasil, dan catatan kegagalan. PR review mengecek konsistensi. Kelas 5 dan 6, mini pasar jujur, buku kas kecil, audit silang antar kelompok, dan laporan reflektif tentang dilema adil harga. Seluruhnya menutup celah manipulasi karena bukti menjadi bahasa bersama. Pencegahan korupsi sejak dini diikat langsung dengan nilai Qur'ani. Adil meski terhadap pihak yang tidak disukai, amanah pada titipan kecil, berteman dengan kejujuran dan memuliakan semua tanpa diskriminasi, keteladanan guru, transpirasi kriteria penilaian, serta kebiasaan lapor dan tutup buku. Pada tiap proyek memperlihatkan bahwa integritas itu terlihat terukur dan membanggakan. Orientasi nilai dirangkum pada 3 proses. Yang pertama ubudiyah, yaitu belajar sebagai ibadah. Dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Yang kedua ada akhlak mulia, yaitu misi penyempurnaan moral. Innama bu'itsu lil utamima makarim al akhlak. Yang ketiga ada khalifah, yaitu pengelolaan bumi secara adil dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Contoh pembiasaan nilai di SD selaras naskah sebelumnya kelas 1-2 menekankan kejujuran dalam berhitung sederhana dengan kesadaran muraqabah. Allah Maha melihat. Dari kelas 3-4 mempraktikkan gotong royong dan amanah melalui program kebersihan kelas. Kelas 5-6 menjalankan proyek mini ekonomi untuk melatih keadilan, anti kecurangan, dan keberanian berkata benar. Banyak kantin kejujuran gagal karena rancangan prosedurnya lemah. Berarti pencegahan korupsi sejak dini diikat langsung dengan nilai Al-Quran, adil terhadap pihak yang tidak disukai. Amanah pada titipan kecil, berteman dengan kejujuran, dan memuliakan semua tanpa diskriminasi. Teladanan guru, transparasi kriteria penilaian, serta kebiasaan lapor dan tutup buku pada proyek memperlihatkan bahwa integritas itu terlihat struktur dan membanggakan. Kesimpulan, filsafat pendidikan Islam meninjau pendidikan dari 3 dimensi utama. Ontologi, anak dipandang sebagai makhluk fitrah, ciptaan Allah yang sempurna dengan potensi jasmani, akal, dan ruhani. Epistemologi, sumber ilmu adalah wahyu, akal, dan pengalaman yang harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Aksiologi, ilmu bermuara pada pengabdian pada Allah, pembentukan akhlak mulia dan bermuara pada pengabdian pada Allah. Pembentukan akhlak mulia dan bermuara pada pembangunan peradaban. Dengan kerangka ini, pembelajaran SD mendidik anak bukan hanya tahu, tetapi juga beriman, berakhlak, dan beramal. Bab ini menegaskan bahwa ontologi tauhid memandang alam sebagai tanda, manusia sebagai khalifah, dan pendidikan sebagai amanah. Epistemologis Islam mengikat wahyu, akal, pengalaman. Dalam disiplin tabayun, muhkam, mutasbih, dan aksiologi menambah belajar pada kemaslahat atau maqasid yang berukur dalam prosedur adil, amanah, jujur. Ketiganya bersatu dalam desain kelas, rubrik, prosedur, proses produk, log data, PR review, audit alat atau kas, dan moderasi penilaian, sehingga integrasi bukan semboyan, melainkan biasanya tampak dari hari ke hari. Jadi, filsafat pendidikan Islam meninjau pendidikan dari 3 dimensi utama. Ontologi, anak dipandang sebagai makhluk fitrah,
ciptaan Allah yang sempurna dengan potensi jasmani, akal, dan rohani. Epistemologi, sumber ilmu adalah wahyu, akal, dan pengalaman yang harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Aksiologi, ilmu bermuara pada pengabdian kepada Allah, pembentukan amal mulia, dan pembangunan peradaban. Dengan kerangka ini, pembelajaran SD mendidik anak bukan hanya tahu, tapi juga beriman, berakhlak, dan beramal. Jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.